Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dan saya Adelia Katika beserta rekan-rekan saya. Saya Maulidia Nabila. Saya Revani Dwi Ramadhani. Sini kami akan presentasikan hasil dari praktikum kami. Langsung ke latar belakangnya. Latar belakang, tumbuhan adalah makhluk hidup yang mempunyai ciri sebagaimana makhluk hidup lainnya. Salah satunya adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan dua proses yang berjalan dalam waktu yang bersamaan. Perbedaannya terletak pada faktor kuantitatif karena mudah diamati, yaitu perubahan jumlah dan ukuran. Sebaliknya, perkembangan dapat dinyatakan secara kualitatif karena perubahannya bersifat fungsional. Kami melakukan penelitian pertumbuhan dan perkembangan pada objek tumbuhan yaitu pada kacang hijau. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau ada dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi gen dan hormon, dan faktor eksternal meliputi varietas, nutrisi, suhu, cahaya, air, kelembapan, oksigen, dan lain-lain. Selanjutnya ada rumusan masalah yang akan dibahas oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang dapat kami ambil dari latar belakang penelitian ini adalah: 1. Bagaimana pertumbuhan kacang hijau menjadi kecambah berdasarkan perbedaan intensitas cahaya matahari, terang dan gelap atau redup. 2. Bagaimana pengaruh perbedaan perlakuan pemberian air terhadap pertumbuhan kacang hijau, yaitu air tawar, air teh, dan air cucian beras. Selanjutnya ada alat dan bahan. Di sini kita butuh 2 cup atau wadah untuk menyimpan kacang hijau dan kapas sebagai media tanam kacang hijau. Bahannya kacang hijau dan air. Untuk objeknya yaitu air tawar, air teh, dan air cucian beras. Langkah kerja yang pertama, rendam kacang hijau dengan air untuk mengetahui kualitas kacang hijau yang layak. 2. Letakkan kapas pada cup atau wadah lalu basahi dengan air. 3. Letakkan biji kacang hijau yang sudah direndam pada kapas yang sudah dibasahi. 4. Letakkan 1 cup di tempat terang atau terkena cahaya matahari secara langsung, dan 1 cup dengan tempat teduh atau gelap tidak terkena cahaya matahari langsung. Yang kelima, siram dengan air tawar, air teh atau cucian beras sebanyak 2 kali sehari, pagi dan sore hari, dan amati pertumbuhannya. Yang selanjutnya kami akan memaparkan inti dari pembahasan penelitian ini. Sebelumnya, pertumbuhan adalah suatu proses penambahan ukuran atau volume suatu tumbuhan, sedangkan perkembangan adalah suatu pertambahan tingkat kedewasaan suatu tanaman ataupun makhluk hidup. Nah, sedangkan dari pertumbuhan dan perkembangan ini ada proses yang namanya perkecambahan. Perkecambahan ini ditandai dengan munculnya tumbuhan kecil dari biji tersebut, yang dimana nantinya tumbuhan kecil ini akan bertumbuh menjadi akar dan juga batang. Nah, selanjutnya ada objek penelitian. Objek penelitian adalah kacang hijau. Kacang hijau, Vignea radiata, merupakan salah satu komoditas tanaman kacang-kacangan yang banyak dikonsumsi oleh orang Indonesia. Ada faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor internal meliputi gen dan hormon, dan faktor eksternal meliputi varietas, nutrisi, suhu, cahaya, air, kelembapan, oksigen, dan lain-lain. Selanjutnya adalah pengaruh sinar matahari terhadap pertumbuhan kacang hijau. Yang selanjutnya ada pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan kacang hijau. Nah, sebelumnya di sini kami melakukan penelitian dengan ada yang diletakkan di tempat yang terang, yaitu terkena cahaya matahari, dan juga ada yang kami letakkan di gelap ataupun tidak terkena cahaya matahari. Di sini di faktor-faktor perkecambahan ada yang namanya fitohormon. Fitohormon ini adalah suatu hormon yang dapat mempengaruhi perkembangan dan juga pertumbuhan. Salah satunya ialah hormon auksin. Hormon auksin akan terurai jika kita letakkan perkecambahan di bawah sinar matahari, karena hormon auksin ini akan terurai dan juga akan menghambat pertumbuhan. Tetapi di bawah sinar matahari ini pertumbuhan akan terlihat segar, batangnya akan kokoh, dan juga daunnya akan terlihat hijau dan juga mempunyai klorofil. Selanjutnya yang kami letakkan di teduh atau tidak terkena matahari, maka ia akan bertumbuh cepat dan juga panjang. Mengapa demikian? Karena di dalam
hormon auksin ini tidak akan terurai sehingga menyebabkan tumbuhan ini akan bertumbuh dengan cepat. Selanjutnya ada perbedaan jenis air yang akan diberikan pada penelitian kacang hijau. Air merupakan komponen utama yang diperlukan setiap makhluk hidup untuk bertumbuh. Air memiliki berbagai macam kandungan mineral berdasarkan jenisnya. Dalam penelitian ini kami menggunakan 2 jenis air yang berbeda. Yang pertama ada air biasa, umumnya memiliki suhu dan tekanan yang standar. Air ini hambar dan tidak berbau. Warna intrinsik dari air ini bening atau tidak berwarna dan mempunyai kandungan mineral yang tinggi. 2. Air cucian beras. Kualitas protein yang ada pada beras lebih baik karena mengandung lisin yang lebih tinggi. Lisin merupakan asam amino pembatas utama dalam beras meskipun jumlahnya sedikit. Karena air cucian beras mempunyai kandungan karbohidrat yang tinggi. Karbohidrat bisa menjadi perantara terbentuknya hormon auksin dan giberelin. Auksin bermanfaat untuk kemunculan tunas baru, sedangkan giberelin berguna untuk merangsang pertumbuhan pada akar-akar. Selanjutnya ada jadwal kegiatan. Jadi jadwal kegiatannya pada hari pertama menyiram pagi hari dan sore hari, pada hari kedua menyiram pagi hari dan sore hari, mengukur kecambah yang sudah muncul batangnya. Hari ketiga menyiram pagi hari dan sore hari, mengukur panjang batang kecambah yang sudah terlihat. Hari keempat menyiram pagi hari dan sore hari, mengukur panjang batang kecambah. Hari kelima menyiram pagi hari dan sore hari, mengukur panjang batang kecambah serta daun yang tumbuh. Hari keenam menyiram pagi hari dan sore hari, mengukur panjang batang kecambah serta daun yang tumbuh. Nah, selanjutnya saya akan memaparkan hasil dari pengamatan yang kami lakukan. Sebelumnya, di sini ada panjang dan juga banyaknya daun yang akan tumbuh dalam 6 hari percobaan. Dilihat dari hari pertama, itu dari yang teduh dan juga yang terang, ini tidak ada yang tumbuh sama sekali. Di hari kedua, yang kecambah yang kami letakkan pada tempat yang teduh sudah tumbuh sepanjang 1,1 cm, namun daunnya belum terlihat. Pada hari ketiga, kecambah yang kami letakkan di teduh ini sudah tumbuh sekitar 2,2 cm, daunnya belum ada. Yang selanjutnya ada kecambah yang kami letakkan pada tempat terang. Di sini sudah tumbuh sepanjang 1 cm. Pada hari keempat, kecambah yang kami letakkan pada tempat teduh sudah tumbuh sepanjang 5 cm, sedangkan kecambah yang kami letakkan di tempat yang terang itu sepanjang 1,2 cm. Banyak daun yang ada pada kecambah yang kami letakkan di tempat yang terang, yaitu ada 3 helai. Selanjutnya pada hari kelima, di sini panjang kecambah pada tempat yang teduh ada sekitar 7,9 cm dan banyak daunnya ada 4 helai. Sedangkan kecambah yang terletak di tempat yang terang ada 1,5 cm dan banyak daun itu ada 2. Yang hari terakhir yaitu hari ke-6, panjang kecambah di tempat yang teduh sepanjang 17 cm dan juga banyak daunnya ada 8 helai. Sedangkan kecambah yang kami letakkan pada tempat yang terang ada tingginya itu 1,9 cm dan panjang daunnya itu 4. Sehingga kami rata-ratakan kecambah di tempat teduh yaitu 5,5 cm dan juga kecambah yang di tempat yang terang ada 0,9 cm. Selanjutnya ada penelitian pada kecambah di air cucian beras. Pada hari ke-1, panjangnya adalah 0 cm dan banyak daunnya adalah 0. Hari kedua ada 0,3 cm dan banyak daunnya 0. Hari ketiga 0,3 cm, banyak daunnya 0. Hari keempat ada 1 cm, banyak daunnya 0. Dengan rata-rata 0,4 cm dan banyak daunnya 0. Di sini saya sebagai peneliti air cucian beras mengaku ada beberapa kesalahan pada penelitian ini, yaitu karena media yang digunakan untuk alas pada kecambah ini datar yang kemungkinan akan mengubah suhu udara pada penelitian ini, sehingga penelitian kecambah kali ini tidak berkembang dengan baik. Dan ada beberapa hari saya lupa untuk menyiram dan
mendokumentasikan pertumbuhan kecambah ini. Jadi itu kesalahan pada penelitian kita kali ini. Sehingga dapat disimpulkan dari penelitian ini yaitu penelitian dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama ada dari internal, yaitu ada hormon auksin. Hormon auksin ini akan melancarkan pertumbuhan seperti kecambah yang kami letakkan di tempat yang teduh. Sedangkan kecambah yang kita letakkan di tempat yang terang, hormon auksin tersebut akan terurai sehingga memperlambat pertumbuhan. Dan juga selain itu, pertumbuhan perkecambahan juga akan dipengaruhi oleh jenis air. Terlihat bahwa jenis air biasa akan mempercepat pertumbuhan kecambah daripada air cucian beras. Saran dari kami untuk para peneliti yang selanjutnya, sebelum meneliti, kita harus mencari jurnal terlebih dahulu, mempelajarinya, dan juga mengetahui apa saja faktor yang dapat keberhasilan penelitian dan juga kegagalan penelitian tersebut, dan juga dari tempat penyimpanannya. Di sini kami mengaku bahwa beberapa kali mengalami kegagalan dalam penyimpanan perkecambahan ini. Yang pertama, kita jatuh beberapa kali sehingga kecambahnya harus diulang dari awal lagi. Dan juga di bawah sinar matahari ini, karena di udara di luar ini terbawa angin, sehingga kita harus mengakalinya dengan mengikatnya dengan tali ataupun menyimpannya di tempat yang tidak mudah terbawa angin. Selanjutnya ada beberapa lampiran foto yang nanti akan ditampilkan di LKP. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.